Assalamualaikum. Ya, kali ini kita di lokasi penjemuran porang ya, sinar matahari atau sunrise. Dan ini lokasi yang kami sudah siapkan kawan. Jadi untuk menyongsong di panen tahun 2022 ini, kami telah menyiapkan tempat penjemuran seperti biasa ya. Jadi lebih dari setengah abad ya, porang di Indonesia ini yang sudah dibudidayakan dan sudah masyarakat ikut campur di dalamnya untuk pemrosesan porang ya, menggunakan sinar matahari kawan. Jadi kami adalah pelaku dan pemain ya, jadi bukan pengamat. Jadi intinya untuk porang sendiri untuk kebutuhan curug matahari masih banyak sekali, dan selain curug matahari kita pakai oven ya, dan tentunya soal higienis dengan menggunakan alat seperti ini ya. Ini kondisi porang yang setelah dicuci kemudian dipakai mesin, dirajang pakai mesin, kemudian dijemur seperti ini. Ini kondisinya sudah bersih karena kita pakai jaring-jaring kawat, kemudian sinar matahari itu bisa masuk kemudian ditutup sama plastik ya, sehingga hampir seperti kayak di oven ya, seperti itu, sehingga dari kebersihannya terjaga ya, kemudian dari kelembapan jamur tadi akan terhindar karena adanya tutup plastik tadi. Kemudian rongga-rongga yang di bawahnya itu ada membuat sirkulasi udara itu bisa bergantian ya, artinya akan memberikan ruang ya untuk sirkulasi udara bisa leluasa bergantian, dan itu juga akan mengurangi bukan mengurangi, yang mempercepat ya penguapan air yang ada di dalam umbi porang tersebut ya, sehingga akan mempercepat pengeringan juga ya. Ini sedangkan yang ini lokasi untuk penanaman kami yang untuk bibit katak kemarin, yang 1,4 kg itu tumbuhnya masih subur, masih segar sekali ya. Kita sempat ngerekam berapa video ya yang belum kita tayangkan pada 3 hari ya, 3 hari yang kita ambil dari udara, dan belum kita buatkan video. Kita ngambilnya agak jauh kawan. Ini kita berada di posisi lahan penanaman porang ya, di sebelah desa ya. Kita ngambil dari agak jauh ini ya, dari udara ya. Kalau sebelumnya kawan, kita berbicara tentang impor ya dan ekspor ya. Kalau kita masih kita tahu yang kita produksi mie instan terbesar di dunia, tapi kita bahan-bahannya masih impor juga dari luar negeri, seperti gandum dan sebagainya. Tepungnya kita masih impor dari luar negeri ya, Indonesia ya. Seandainya para pabrik makanan itu tahu tentang kedahsyatan tentang tepung porang ya, pasti juga akan tertarik. Karena apa, yang sebelumnya sudah kita bicarakan bahwa sifat dasarnya porang itu mampu menampung 100 kali beratnya dia ya. Artinya di sini sangat dahsyat ya. Jadi sebagai pengembang ya, sebagai pengembang untuk adonan ya, untuk dibuat makanan ya. Dan jumlah impor kita untuk tepung sendiri, untuk tepung gandum dan sebagainya itu masih banyak sekali ya. Dan nanti tidak menutup kemungkinan untuk
tahun-tahun mendatang kita akan membuat bisa membuat produk turunan dari porang sehingga bisa dibuat berbagai olahan tentang porang, dan juga akan meningkatkan tentunya hasil ya bagi para pabrik-pabrik yang ada di Indonesia, tentunya pabrik-pabrik makanan ya, sehingga bisa mendistribusikan ke dalam jumlah besar ya. Sedangkan kita coba mengulas ya tentang selain impor kita itu banyak sekali kawan ya, banyak sekali, tepung itu juga banyak, dan termasuk juga beras juga ya. Beras pun kita masih impor ya. Kita tahu negara kita adalah negara besar, negara yang super luas ya, terdiri dari beberapa pulau ya, ribuan pulau ya, yang tersebar di seluruh Nusantara, dan lahan kita masih luas sekali. Namun kita juga soal beras masih impor ya. Impor itu dari mulai tahun 2000 sampai 2021 ini kita masih impor beras juga ya. Alhamdulillahnya di sini kita bersyukur, kita harus bangga, porang kita tidak impor tetapi ekspor ya. Itu kemenangan kita ya di dunia porang, sebagai petani porang, sebagai pengelola porang ya. Kita bangganya di situ ya. Kalau porang tidak bisa impor, kita ekspor ya, karena kita produsen terbesar untuk porang ya. Walaupun di Vietnam, Thailand, Myanmar sudah membudidayakannya, tetap kapasitas kalau Indonesia semakin hari semakin banyak orang yang tahu, semakin hari semakin banyak orang yang menanam porang, maka kita sebagai produsen terbesar juga untuk kebutuhan ekspor ya. Dan ini sebagai sampel contoh ya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik ya, BPS, ini untuk impor beras di Indonesia sebesar 114,45 ribu ton ya. Bisa dibayangkan ya, 114,45 ribu ton, itu bisa dibayangkan ya, berapa banyak ya, atau senilai dengan 51,76 juta US dollar ya. Itu periode September Desember 2001 ini ya. Ya, tahun 2021 ini. Jadi nilainya meningkat ya 24,4% dibanding triwulan sebelumnya, hanya sekitar 90 ribu ton ya, atau setara dengan 40,38 juta US dollar ya. Jadi jika dibandingkan dengan triwulan 2020, volume impor beras Indonesia meningkat tipis ya, agak 0,31%. Jadi secara akumulasi di tahun-tahun mulai dari tahun 2000 sampai 2021 ini ya kita masih impor beras dari luar negeri ya. Dan alhamdulillah kita malah justru ekspor ke luar negeri dalam bentuk itu tadi, kita porang tadi ya. Di saat komoditas lain kita masih impor, tetapi kalau untuk porang kita malah ekspor. Nah, makanya kita harus bangga juga ya. Dan nanti kalau pabrik-pabrik suatu saat nanti pabrik-pabrik di Indonesia itu pabrik-pabrik makanan maksudnya ya, bukan pabrik porang tapi pabrik-pabrik makanan, pabrik-pabrik makanan di Indonesia yang menjual beraneka ragam makanan yang dijual di supermarket itu ya, supermarket, minimarket, di mall-mall itu, nanti tahu manfaatnya porang, kegunaan porang, mereka akan produksi skala besar-besaran juga untuk produksi olahan dari porang ya. Karena porang di sini bukan hanya murni 100% untuk tepung porang, tidak, karena tepung porang ini hanya untuk campuran ya. Karena sifat dasarnya tadi ya, menyerap ya, artinya mengembang ya. Kalau Anda tanya ke ibu-ibu ya, kalian pasti tahu namanya pengembang kue itu ada pernipan ya. Bentuknya kecil sedikit tapi bisa mengembangkan, seperti membuat donat dan sebagainya, itu akan mengembang ya. Nah, itu
semacam itu ya. Jadi sebagai apa ya, bahan utamanya ya, karena porang ini bisa dicampur dengan rumput laut dan sebagainya untuk dibuat makanan ya, dan bisa mengembang, dan itu akan membuat pundi-pundi profit, keuntungan yang sangat luar biasa bagi para pabrik-pabrik makanan ya, olahan makanan yang ada di Indonesia ya. Mungkin suatu saat nanti mereka akan tahu, akan juga melirik ke porang ya. Untuk saat ini kita masih ekspor ya, ekspor karena kebutuhan ekspor sendiri masih banyak sekali ya. Kalau Indonesia nanti sudah mulai mengenal porang, para pabrik membuat makanan itu ya, bukannya mengurangi volume, justru akan meningkatkan keuntungan petani juga ya, karena banyak yang nanam, juga akan penyerapan juga semakin banyak. Artinya supply dan demand, artinya bisa demand lebih unggul atau lebih banyak ya daripada yang supply ya. Jadi diharapkan untuk kedepannya seperti itu ya. Jadi berapa keuntungan ya, keunggulan ya dari porang tadi, betapa dahsyat ya kalau tahu manfaatnya dan kegunaan. Mari bergandeng tangan bersama wujudkan harapan masa depan. Mari satukan tekad, kobarkan semangat menuju hidup yang bermartabat. Hilangkan rasa ragu, buang rasa bimbang, bersatu mari kita berjuang. Teruslah maju, jangan patah arang, kita mampu dengan budidaya porang.